atau bukan Bapak Edwin Aldrin Purba? Oke. Bapak mungkin bisa ada Pak nih. Bapak Edwin Aldrin Purba ini adalah analis hukum media, sekaligus juga koordinator Yankomas pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Oke, Bapak Edwin. Saya sampainya Bapak Edwin atau apa nih? Pak Edwin juga. Oke, Pak Edwin. Pak Edwin kalau dilihat-lihat dari namanya nih marganya Purba ya? Iya. Oh, orang Batak. Sama berarti sama saya juga. Orang Batak. Iya, saya juga. Apa? Saya Batubara. Oh, Batubara. Iya. Jadi ini kita ngomong bisa santai ya, Pak? Santai. Bisa kayak apa, kumpul-kumpul. Iya. Pertuturan dulu biasanya sih ngomong Batak. Iya. Oke, Bapak Edwin gimana kabarnya di sini? Alhamdulillah puji Tuhan. Ini pertama kali saya ke Gorontalo juga di sini. Dan dipaksakan harus ke sini karena saya nggak tahu, mungkin habis dari sini saya akan dipindahin kali. Waduh, siap Bapak? Siap. Oke, luar biasa. Pak Edwin ini udah lama nih, udah menganglang buana di Yankomas, ya Pak, betul Pak? Iya, karena saya di Yankomas itu sejak saya pegawai baru ya. Jadi dulu nomenklaturnya masih pemenuhan HAM itu sampai 2008. Saya kan masuk 2005, pegawai tahun 2005, jadi selama 3 tahun itu nama nomenklatur itu pemenuhan. Di tahun 2008 itu dirubah menjadi nomenklaturnya pelayanan komunikasi masyarakat. Sampai hari ini saya ada di direktorat itu. Dari mulai saya pegawai baru sampai hari ini saya jadi koordinator. Luar biasa nih Sobat Pengalaman dari 2005. Saya itu 2005 itu saya masih SD gitu. Iya. Tapi makanya kelihatannya nggak kayak dari 2005, masih awet muda nih. Ya mungkin karena teman-teman saya di Yankomas itu asik-asik, jadi saya menikmati pekerjaan jadi awet. Ini nih work life balance, sangat menikmati pekerjaan luar biasa Pak Edwin. Nah dari tadi kita udah ngomongin Yankomas, apa sih Yankomas? Sobat Pengalaman udah pada tahu atau belum nih? Jadi kita bakal langsung tanya ke Bapak Edwin. Sebenarnya Yankomas ini apa sih Pak? Yankomas itu sebenarnya kan salah satu unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Jadi kenapa menjadi namanya Yankomas gitu ya? Nah, istilah komunikasi digunakan di dalam hak asasi manusia itu kan memang secara internasional pakainya istilah komunikasi. Gitu ya. Kenapa komunikasi? Logikanya nih ya, sesuai dengan pemahaman kita awal kita membentuk, karena kan pembentukan ini menjadi komunikasi itu saya termasuk kayak Andi juga kan gitu ya. Jadi kenapa kita menyebutkan komunikasi? Karena memang pelanggaran hak asasi manusia ini tidak ada sanksi, biasanya kan ada sanksi. Nah, penanganannya pun sebenarnya kan tidak melalui penegakan hukum gitu ya. Jadi penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran HAM ini sebenarnya dilakukan melalui koordinasi kan gitu. Jadi antar pemerintah berkoordinasi untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Nah, koordinasi inilah yang disebut komunikasi sebenarnya gitu. Jadi sehingga disimpulkan karena adalah memang tusinya adalah penegakan, tetapi konsep penyelesaiannya adalah koordinatif. Nah, makanya disebut komunikasi. Nah, secara internasional kebetulan memang menggunakan istilah komunikasi tersebut. Gitu. Berarti itu terkait koordinasi antar pemerintah biar jangan terjadi pelanggaran. Iya. Oke. Tapi apa nih Pak yang bedain, kan ngomong-ngomong pelanggaran HAM, bukannya pelanggaran HAM itu ada di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia? Bedanya apa Pak sama Yankomas? Nah, ini banyak pertanyaan memang di antara teman-teman juga, mungkin di teman-teman di daerah juga banyak bertanya ini, ataupun pengadu biasanya banyak juga yang bertanya gitu ya. Kami mengadu ke Komnas terus mengadu ke Dirjen HAM juga misalnya gitu. Nah, bedanya adalah kalau Komnas ini kan instansi di luar eksekutif. Kalau kita bicara tentang teori tata negara, dia kan sebenarnya di luar dari eksekutif gitu ya. Dia posisinya sebenarnya adalah mengawasi eksekutif dalam menjalankan tugasnya dari segi hak asasi manusia. Nah, kalau di Dirjen HAM adalah di lingkungan eksekutif, institusi tertinggi di eksekutif yang menangani di bidang HAM. Nah, sebenarnya semua pengaduan ini maksudnya ke kita dulu nih, gitu. Semestinya ya, kalau logikanya sih begitu, sehingga sebelum diketahui oleh Komnas HAM, kita sudah menyelesaikan di internal eksekutif, gitu. Semestinya posisinya begitu. Seharusnya seperti itu. Iya, gitu. Jadi kan meminimalisir pengawasan dari, kan mereka pengawas kita nih,
Komnas HAM. Gitu ya. Kita ada di dalam internal eksekutif, institusi tertinggi di eksekutif yang menangani bidang HAM kan gitu. Nah, harusnya kita menangani dulu nih sebelum isi ketahuan gitu. Jadi fungsi kami sebenarnya dalam hal pelanggaran HAM itu menutupi semua pelanggaran HAM yang diindikasikan dilakukan oleh instansi pemerintah atau eksekutif supaya tidak diketahui Komnas itu loh. Tidak melebar kemana-mana. Iya, Komnas itu kalau secara logikanya kita bisa berpikir bahwa dia adalah BPK-nya HAM. Oh, seperti Gitu. itu. BPK-nya HAM buat pemerintah. Berarti ini Pak, sekiranya nih ada sobat pengalaman atau masyarakat yang mengalami kasus yang diduga ada pelanggaran HAM-nya, lapornya langsung ke yang Komnas dulu. Harapannya sih begitu. Oh, harapannya Ya, seperti itu. harapannya seperti itu supaya kita bisa menyelesaikan terlebih dahulu sebelum sampai ke institusi pengawas kita kan. Misalnya kalau di bidang keuangan itu atau di administrasi itu harusnya kita sebagai inspektoratnya pemerintah. Jadi kan inspektorat ini kan pendampingan kan, istilahnya pendampingan untuk supaya ketika diperiksa BPK itu udah tidak ada pelanggarannya kan gitu. Nah, Komnas kita sebagai institusi pemerintah di bidang HAM kita membina eksekutif supaya tidak terjadi pelanggaran supaya tidak diperiksa oleh Komnas HAM gitu. Fungsinya itu. Nanti kita dapat pengalaman dan ilmu baru nih dari Pak Edwin luar biasa. Akhirnya saya juga tercerahkan, oh bedanya itu Komnas HAM dengan Komnas. Jadi ini Pak, sekiranya masyarakat ada yang dia nih melaporkan kasus dugaan pelanggaran HAM, melapornya kemana kalau mau ke Komnas nih Pak? Sebelumnya gimana gitu? Kalau segi kita kan sudah punya Permen 23 yang baru ya, 23 tahun 2022 gitu ya. Dulu kan kita 32 tahun 2016. Nah ini sekarang kita ada yang terbaru. Nah ini kan di dalam Permen itu ada kita boleh mengadukan itu bisa ke langsung, bisa tidak langsung satu. Ya, yang tidak langsung itu kan bisa via surat, bisa datang langsung, bisa melalui aplikasi, kita punya aplikasi Simasam, gitu ya. Yang langsung itu bisa datang langsung. Nah, langsungnya ini bisa ke kalau kita kan sekarang punya pos nih, pos pengaduan ya. Kalau di sini kan ada kayak di UPT kita gitu ya. Bisa datang langsung ke situ, bisa datang langsung ke kami, bisa datang langsung ke kami juga di Jakarta gitu. Nah, yang paling tren sih sekarang tuh ada online nih, Simasam namanya kan, kita punya aplikasi Simasam. Aplikasi Simasam ini juga sudah di Android, jadi bisa diinstal ke handphone tapi baru Android. Karena Android yang gratis kan sekali bayar untuk seumur hidup. Tapi kalau pakai iOS, ini bayar per tahunnya ada bayarannya, jadi kita belum masuk sih. Mungkin gitu. Terkait dengan mekanisme pengaduan. Cukup beruntung ya sahabat pengalaman yang pakai Android, kita bisa lapor langsung ke Simasam. Jadi kalau sekiranya ada nih masyarakat yang di pelosok-pelosok jauh untuk ke UPT atau ke kantor wilayah, bisa langsung dari aplikasinya. Cuma yang jadi pertanyaan saya sih, di pelosok ada internet nggak ya Pak? Nah, itulah alasan kita kenapa akhirnya kita membuka pos-pos pengaduan itu gitu ya, karena kita beranggapan bahwa customer kita atau klien kita itu biasanya orang-orang tidak mampu. Kalau dia mampu kan biasanya pakai pengacara. Iya, gitu ya. juga ya. Kenapa logika kita bikin pos pengaduan? Kalau di Bali itu ada sampai desa loh. Jadi kalau di programnya Pak Dirjen sekarang itu ada yang di Padang tuh di Kenagarian. Gitu ya. Kalau di Papua Barat dan Papua itu di gereja. Jadi yang didiklatkan adalah pendetanya. Itu kalau yang di Padang itu para ketua datuk-datuknya. Kalau yang di Bali itu para pecalang-pecalangnya yang kita latih untuk menggunakan aplikasi ini. Sekaligus juga kita berikan pemahaman sedikit tentang hak asasi manusia dan pelanggaran HAM-nya gitu. Nah di Gorontalo yang belum ada nih gitu. Saya sih berharap nanti Bu Ningsih itu mencari kreatif yang baru lah gitu. Mudah-mudahan nanti Bu Ning dari Eselon 3 terus dia perubahannya mungkin terkait dengan pos pengaduan sesuai dengan karakteristik di daerah sini gitu apa gitu. Kalau tadi Padang kan Nagari itu karakteristiknya daerahnya. Kalau di Bali kan desa karena pecalangnya yang disegani gitu. Kalau di Papua itu pendetanya yang disegani gitu kan. Jadi cari konsep-konsep yang memang sekiranya memang masyarakat bisa dekat ke dia kan gitu. Jadi masyarakat gampang dididik untuk memahami. Jadi karena kan belum tentu punya handphone satu. Betul. Orang-orang itu kan terus belum tentu juga mengerti IT gitu. Nah, itulah yang diharapkan sehingga ide-ide untuk
setiap provinsi ini dituntut untuk kreatif lah. Biasa. Jadi semakin dekat ke masyarakat ya Pak. Bahkan masyarakatnya yang ikut andil. Iya. Biasa. Keren sekali sih Yankomas ini. Paling-paling kalau kata orang Medan. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Di pertanyaan berikutnya ada apa? Oke. Selanjutnya adalah saya mau nanya nih Pak, kira-kira kalau ada masyarakat yang melakukan laporan ke Yankomas, kemudian sudah diproses sama Yankomas, terus juga masih terjadi nih tidak ada tindak lanjut dari instansi terkait, gimana nih Pak? Nah, ini juga di Permen sebenarnya sudah ada. Kalau misalnya kita baca, tapi secara ini sih kita akan susah memahami kalau kita tidak membaca secara keseluruhan. Tapi saya akan sampaikan secara singkat. Jadi penanganan pelanggaran HAM ini kan sesuai Permen 23 ini, dia itu berjenjang seperti pengadilan. Jadi ke depan memang melalui aplikasi kita yang akan kita launching nanti mungkin sekitar bulan September kalau nggak salah, kalau jadi ini aplikasi. Jadi setiap kasus itu harus masuk ke Kanwil dulu. Jadi nggak ada penanganan kasus itu di pusat. Itu rencananya memang gitu. Nanti sesudah di Kanwil semua melakukan penelaahan. Jadi teman-teman di Kanwil itu bisa menggunakan teman-teman ankumnya di Kanwil itu untuk menelaah kasus-kasus ini. Jadi bermanfaat juga, mereka dapat angka kredit gitu ya, kasus-kasus masuk ke mereka semua gitu. Jadi dari pusat walaupun dia ngaruhnya ke pusat, dia tetap harus didistribusikan gitu. Ke Kanwil di mana lokasi peristiwa terjadi kan gitu. Nah, penanganannya pasti ketika tidak selesai di sini, tadi seperti pertanyaan Mbaknya bahwa ketika tidak selesai di provinsi ditanganinya, nanti berjenjang ke kami di level di pusat, gitu ya kan. Nah nanti instansi vertikalnya di pusat, gitu yang kita koordinasi untuk menyelesaikan yang ada di daerah ini kan gitu. Nah sesudah itu jika itu tidak dilakukan nanti sesuai dengan mekanisme di Permen itu nanti kalau tidak selesai juga di tingkat pusat nanti baru kita lapor ke presiden, nanti presiden yang mengambil keputusan. Jadi rekomendasi terakhir itu ketika tidak ada penyelesaian mulai dari daerah sampai pusat, baru nanti kita lapor ke presiden bahwa Pak ada kasus seperti ini, kami sudah melakukan ini, rekomendasi kami sesuai HAM-nya adalah ini misalnya, terserah Pak Presiden mengambil keputusan seperti apa atas instansi yang kita duga melanggar ini. Mekanismenya begitu. Berarti bukan stuck di situ ya, iya, ada berjenjang. Iya. Kalau pengadilan ibaratnya ada banding, ada kasasi, oke. Jadi kalau tidak ditindaklanjuti bakal ada jenjang lebih tinggi lagi yang bakal koordinasi. Gitu. Jadi bukan ngomong-ngomong doang ya Pak, luar biasa. Ya, banyak teman-teman memang tidak paham itu ketika masyarakat bertanya, teman-teman di daerah begitu. Jadi ya ini sebagai sarana juga buat saya untuk menyampaikan ke teman-teman, jangan pernah menyerah gitu ya. Maksudnya jangan pernah berhenti ketika ditanya, terdesak kan sebenarnya teman-teman. Tidak tahu kok ini benar, logikanya mana. Nah, di Permen itu kalau dibaca seperti itu gitu. Tapi memang membacanya harus ya tafsirnya harus jelas gitu. Tapi secara gamblang saya sampaikan, semoga teman-teman juga paham bahwa mekanismenya begitu, jelaskan ke masyarakat begitu bahwa tidak berhenti pada tadi. Kalau tidak laksanakan rekomendasi ini seperti apa? Jawabannya seperti itu. Oke. Dari sini ke depannya tinggal Mas bisa nih menjawab berdasarkan keterangan Pak Ibu. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Oke. Kalau misalnya nih Pak, ternyata masyarakat tidak puas dengan hasil rekomendasinya. Saya nggak puas nih dengan hasil rekomendasi ini. Kemudian masyarakat boleh nggak sih Pak ngaduin itu ulang gitu ke Yankomas? Jadi kalau di pengadilan itu mirip-mirip nebis in idem gitu. Kalau di pengadilan kan nggak boleh dua kali nih ya kan. Kalau di Yankomas boleh nggak sih Pak? Boleh kan gini. Kalau penanganannya kan gini. Pertama kita pasti bikin rekomendasi. Misalnya ada respon dari instansi yang diduga nih. Kita kan beritahukan kepada si pengaduan bahwa ada respon ini, kasus Bapak sudah selesaikannya begini. Nah, ini kan komplain lagi tuh. Apakah yang disampaikan instansi ini sesuai dengan apa yang dirasakan kan gitu? Karena HAM itu kan rasa kan? Yang dirasakan oleh si pengadu ini enggak. Nah, dia bisa balas lagi ke kita, gitu loh maksudnya. Jadi bisa bahwa enggak seperti itu Pak, bisa. Dan lalu itu surat lagi ke kita. Nah, kita kan komplain lagi di sini kan gitu. Apalagi kalau masyarakatnya parbada ya. Iya, kan kita harus motor banyak kayak gitu. Nggak puas nih saya. Ya, saya itu bisa. Lagi. Bisa sekali malah. Kalau Bapak nih
nih selama dia kelas kan dari 2005 ya Pak. Iya. Kira-kira ada pengalaman pribadi apa sih yang masih teringat sampai sekarang soal Komnas kasus-kasusnya Pak? Ada, itu yang merubah sekaligus peristiwa ini merubah mindset saya sih pada saat itu. Itu tahun 2007 kalau nggak salah. Saya pernah nanganin kasus di Kepri. Orang punya tanah, gitu ya, punya hak milik lah istilahnya. Tanah itu kan hak milik saya, hak tertinggi dan sebagai status hak milik alas hak. Gitu. Dia ingin membuka sekolah apa namanya, kayak pesantren gitulah di situ. Dia punya tanah 11 hektar lah. Ini bapaknya kiai soalnya, kiai panjang gitu kan dia. Tapi nggak bisa, karena kan Batam itu punya perpres kan. Perpres terkait dengan izin prinsip kan. Jadi dia kayak ada tata kotanya bahwa hanya boleh dibangun ini sesuai izinnya dari siapa. Nah, dia punya tata kota, dia ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, pada saat itu saya komplain gitu, maksudnya komplain bukan ya, mau komentar terus ditulis di koran. Saya bilang, masa sebuah perpres mengalahkan undang-undang secara tata perundang-undangan kan itu nggak level sebenarnya kan. Perpres membatalkan, adalah SHM itu diatur dalam undang-undang pokok agraria, tapi bukan undang-undang pokok agraria dikalahkan oleh perpres. Dan gitu kan saya ngobrol di orang di koran. Waktu itu dirjennya itu masih Prof Tuti kan. Nah, saya di komplain, Tuti cuma bilang bahwa Sumono gitu. Saya sadar bahwa kita pemerintah gitu. Nah, artinya saya diingatkan oleh peristiwa itu bahwa saya harus sadar diri bahwa saya ini bukan LSM gitu. Bahwa saya adalah pemerintah, meskipun mungkin apa yang saya sampaikan itu benar gitu, tapi kan nggak begitu caranya gitu istilahnya, bahwa cara penyelesaiannya nggak gitu. Nah, itu pengalaman saya mungkin yang menurut saya saat itu saya benar gitu ya. Tapi ketika Dirjen menyampaikan seperti itu, saya jadi sadar bahwa iya saya pemerintah, saya harus berbuat seperti itu. Jadi merubah mindset dan cara penanganan saya sampai hari ini. Meskipun jangan pernah memang ideologi apa namanya, idealisme kita hilang gara-gara gitu. Tapi idealisme itu ada mekanisme, ada caranya, ada strateginya untuk sampai ke tujuan lah istilah seperti itu. Ya itu yang itu dulu kan masih muda ya, iya, itu saya masih muda kan. Rebel Ya, masih berontak masuk gitu ya. Iya, dan makanya itu sangat berkesan buat saya karena itu menjadi pengalaman yang menurut saya yang merubah mindset dalam bekerja sebagai aparatur. Bahkan dari 2007 ini dan 2023 masih ingat luar biasa. Sampai hari saya masih ingat karena itu merubah soalnya. Jadi kalau yang lain-lain mungkin yang happy udah lupa lah. Yang kayak gini-gini kan yang merubah apa yang namanya. Jadi pola pikir jati diri kita loh sebenarnya. Itu yang tadinya kita berapi-api seorang LSM gitu ternyata ingat banget. Mulai cool down gitu. Ya, mulai Yang sadar. awalnya rebel. Ya, itu menyadarkan itu. Bagus seperti lagu nih Pak, menyadarkanku. Oke. Selain ini Pak, saya penasaran nih, Bapak udah cerita pengalaman saya begini-begini sampai saya tersadar. Kira-kira apa sih Pak harapan Bapak dengan Komnas depannya? Ini kan udah dari 2005 dengan Komnas. Harapannya sih seperti tadi yang di awal saya sampaikan bahwa saya sih berharap Komnas ini bisa menjadi sarana masyarakat juga untuk menyampaikan setiap pengaduannya, sehingga menghindari kita didiskreditkan lah bahwa pemerintah yang dianggap melanggar HAM gitu ya. Kalau misalnya masyarakat semakin memahami fungsi kita kan, masyarakat sering datang ke kita di awal sudah menyelesaikan gitu. Jadi tidak perlu masalah itu didengar oleh Komnas HAM gitu. Karena Komnas HAM ini kan counterpart kita kalau kita di Dewan HAM PBB. Mereka jawabnya negatif, kita mengcounter negatif terus kan gitu. Maksudnya kalau yang Komnas menjadi salah satu sarana yang banyak digunakan masyarakat gitu, di awal kita udah menyelesaikannya gitu. Jadi image positif kita menjadi tinggi gitu, apalagi kita termasuk bagian dari Dewan HAM PBB kan. Jadi harusnya kita janganlah, harapannya semakin maju Komnas ini, berharapnya semakin banyak dimanfaatkan masyarakat. Berharapnya teman-teman di Kanwil ya, maksudnya dengan ini mungkin di Gorontalo khususnya ya bisa didengar banyak orang di masyarakat Gorontalo sehingga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka jika mereka merasa HAM-nya terlanggar, karena HAM itu kan rasa. Oke.
Satu pesannya nih Pak buat masyarakat Gorontalo, kira-kira gimana terkait HAM? Mudah-mudahan sih masyarakat Gorontalo HAM-nya nggak ada kelanggar ya, karena selama ini masyarakat Gorontalo sih jarang sampai ke kita, karena sesuai informasi dari teman-teman di bidang HAM sini bilangnya mereka sanggup. Maksudnya banyak juga sih Pak yang sampaikan ke kami, cuma kami bisa menyelesaikannya. Ada beberapa memang yang sampai ke Jakarta. Gitu. Ya, berharapnya sih ya memang teman-teman di sini ya mudah-mudahan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat sini dan membantu mereka untuk mewujudkan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi dengan Komnas ini selaku bagian dari pemerintah yang benar-benar mengabdi, langsung terjun masyarakat memberikan pengabdian ya Pak. Ya pengabdian katanya. Iya pengabdian, kenapa pengabdian katanya sih? Oke, mungkin segini aja podcast hari ini di episode Kumas Tuntas dan Komnas. Kira-kira Sobat Kemayon udah pada tahu belum sih tadi apa yang Komnas? Udah dong ya, udah kita kulik sangat dalam nih bersama pakarnya langsung. Nanti kalau belum paham datang ke Jakarta, temui saya jadi. Oke, bisa main-main ke Jakarta langsung ketemu Pak Edwin. Atau mungkin bisa DM mesra ke Pak Edwin, Pak saya ada ini, apa nih kira-kira sosmednya Bapak? Saya nggak punya sosmed. Waduh, nggak punya sosmed. Saya punya cuma Facebook ya kan. Facebook itu pun pas Facebook ada awal-awal kan dulu kan tester ya. Saya ada Facebook ya kan. Sejak Facebook ada saya memang awal Facebook ada itu sampai hari ini. Yang lain sih saya nggak ada. Oke, berarti emang harus main ke Jakarta ya kan nemuin Bapak ya. ini? Main ke Jakarta, telepon juga bisa. Itu kan saya yakin teman-teman semua di kantor udah tahu saya lah. Iya, sudah sangat kenal, sudah sadar. Oke, terima kasih buat Sobat Kemayoman yang sudah nemenin podcast episode kedua ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah.